Oke, kita lakukan sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Nah, berkedip ya. Sekarang yang kiri. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Di hari yang berbahagia ini Kak, saya ingin mengajak kakak-kakak untuk belajar listrik. Jadi saya akan membuat konten baru ya, yaitu namanya Belajar Listrik Yuk. Nah, di konten ini akan membahas tentang kelistrikan Kak. Baik itu motor, mobil, dan rumah tangga. Jadi nanti kita akan bermain listrik di tegangan 12 volt DC, 48 volt DC, dan 220 volt AC. Nah, konten ini akan tayang di hari Kamis jam 4 sore. Kenapa saya tiba-tiba punya ide untuk mencetuskan konten tentang belajar listrik yuk? Nah, di tahun-tahun terakhir ini kan digembar-gemborkan tentang mobil listrik, Kak. Jadi nanti listrik itu akan sampai merambah ke mobil segala dan motor. Nah, di sini saya dengan pengetahuan saya ya, insya Allah saya berusaha membagi pengetahuan tentang listrik. Apa sih listrik itu? Bagaimana sih bekerjanya? Peralatannya apa aja sih? Dan saya harap kakak-kakak bisa menerima apa yang saya ajarkan di sini. Nah, jadi konten ini akan terbit, akan saya upload di hari Kamis jam 4 sore. Dan sebelumnya kan saya sudah ada konten tentang otomotif, Kak. Yang saya usahakan upload, saya usahakan publish ya, Kak ya, di hari Sabtu jam 10 pagi. Sebetulnya ada beberapa ide lagi lainnya ya tentang hobi-hobi saya, yaitu jalan-jalan, rumah, karena saya juga suka restorasi rumah ya Kak ya, mempercantik rumah, dan juga selain rumah, jalan-jalan, home sweet home, apalagi ya? Pokoknya ada deh, saya mau membuat 4 konten itu, tapi untuk saat ini saya masih menyanggupi tentang motor, otomotif, dan kelistrikan, yaitu akan ada di hari Kamis untuk kelistrikan jam 4 sore dan motor di hari Sabtu jam 10 pagi. Oke Kak, untuk pertama untuk memicu keinginan belajar, untuk memicu keingintahuan kita tentang listrik. Nah, saya akan start video ini YouTube ini ya, YouTube tentang hobi ya Kak ya. Hobi saya itu selain otomotif ya juga listrik, rumah, ikan, jalan-jalan, dan beberapa review-review lainnya. Seperti itu. Untuk memicu keingintahuan tentang listrik, ya, maka saya akan bawa konten otomotif ke sini dulu. Yaitu bagaimana sih kerjanya sen, kok dia bisa berkedap-kedip, kok dia bisa sen kanan dan sen kiri. Prinsip kerjanya bagaimana? Nah, di sini akan saya ajarkan, saya beritahu ya Kak ya. Saya bukan pengajar, jadi saya akan sharing lah. Ya, saya akan sharing bagaimana, saya akan berbagi bagaimana bisa bekerja sen itu. Nah, kalau di motor tentu aja yang dibutuhkan adalah 12 volt DC. Di sini saya sudah sediakan aki ya, 12 volt DC. Dan flasher itu sekarang ada 2 Kak cara kerjanya. Satu by elektronik, biasanya dipakai untuk lampu-lampu LED. Dan yang kedua, ini flasher jadul ya, by bimetal. Jadi ada metal yang akan lepas ya. Lepas 2 ya. Karena panas. Nah, panas ini dihasilkan oleh sen tersebut. Lampu tersebut. Jadi kalau yang pakai bimetal itu biasanya lampu-lampu pijar ya. Lampu-lampu yang memakai kawat. Jadi kalau LED memakai yang sen bimetal, flasher bimetal nggak akan bekerja. Karena yang dibutuhkan bimetal itu adalah resistansinya. Seperti itu. Nah, tentu saja saya sudah menyediakan 4 buah sen ya nih, 2 pasang sen ya.
Ini sennya Pulsar. Ini sennya Kawasaki Ninja Karbu. Nah, untuk membuat sen itu bisa nyala kanan, nyala kiri sesuai dengan keinginan kita, maka dibutuhkan tombol, Kak. Nah, di sini saya simulasikan dengan saklar ya, Kak ya. Di sini ada 2 saklar, namanya saklar pilih atau bahasa kerennya itu selector switch ya. Jadi selector switch ini ada posisi netral, posisi kiri, dan posisi kanan. Nah, di sini saya praktekkan pakai saklar ini aja dulu. Ini juga sama. Ini netral ya, off, on, dan on. Ini namanya saklar toggle. Kalau ini namanya clear sampai. Ini namanya saklar pilih atau dua-duanya bisa aja disebut selector switch, bahasa kerennya. Nah, saya mencoba untuk merangkainya, Kak. Di sini negatif akan kena oleh seluruh dari lampu. Jadi di sini negatif ya, Kak ya. Nih, kabel kuning ini saya operasikan sebagai negatif, kutub negatif. Terlihat ya? Oke, ini saya majukan dikit aja biar kelihatan di layar. Di kamera ini lampu kuning, lampu-lampu sen ini yang kabel kuningnya saya jadikan satu, Kak, saya pelintir. Ini 12 volt DC, jadi ya menurut saya safe lah, aman lah, kita nggak akan kesetrum. Tapi kalau main voltasenya AC, VAC 220 VAC apalagi, wah itu harus pakai pengaman. Nah, di sini ini saya fungsikan sebagai sen kanan ya, Kak ya. Saya satukan saja 2 lampu ini. Oke, ini sudah menyambung. Menyala ya, Kak ya. Dua-duanya. Dan ini untuk sen kiri. Saya sambungkan aja langsung ke aki. Menyala ya, Kak ya. Nah, saya tidak akan memakai flasher dahulu. Supaya jelas saya tidak akan memakai flasher dahulu. Nah, ini saya pasang di saklarnya. Ini sebetulnya 2 buah saklar dengan sisi mekanis bisa menjadi memilih. Kelihatan ya, Kak ya. Nah, ini kalau hijaunya nongol tuh. Nah, itu berarti terhubung. Ini hijaunya nongol lagi terhubung. Nah, ini kalau di dunia kelistrikan namanya NO, normally open. Jadi secara normal dianya akan terbuka. Nah, maksudnya terbuka itu berarti tidak tersambung. Nah, di sini akan saya buat hubungkan dulu jadi common. Saya buat menjadi common di sini. Nomor 4-nya. Iya. Nah, karena ini menjadi common, saya masukkan juga kabel positif. Ini kabel positif ya, Kak ya, dari aki ya, kabel ini. Untuk awalnya saya tidak memakai nggak memakai flasher dulu ya, Kak ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana lampu itu bisa dipilih dengan saklar ini. Oke. Ini kepanjangan saya motongnya tapi nggak apa-apa. Ini tegangan 12 volt DC jadi aman ya, Kak ya. Untuk apa kita? Jadi nggak kesetrum. Tapi kalau 220 VAC, wah lebih baik pakai pengaman. Dimatikan dahulu. Nanti kita main juga 220 VAC. Oke, semua sudah terhubung dengan baik. Saya bisa memilihnya, Kak. Nyala kanan. Ini nyala kiri ya. Ini ada yang nggak terhubung di pasti nih. Kenapa ini nggak mau nyala? Nah, nyala kiri, nyala kanan, nyala kiri, nyala kanan. Mungkin tadi itu ini kurang menekan. Sip.
saklarnya ternyata ada error. Oke, sekarang saya ingin membuatnya menjadi berkedip. Maka saya membutuhkan flasher. Di sini saya sudah ambil satu buah, matikan aja dulu ya, flasher ya. Ingat, ini saya bermain di 12 volt DC, jadi aman menurut saya. Kalau main 220, saya nggak akan berani seperti ini. Jantung saya nanti jedak-jeduk gitu kalau kesetrum. Dan itu nggak enak banget. Oke, ini saya connect sana sini. Ini saya connect di sini ya Kak ya, di kamennya tadi ya. Bisa disimak di gambar nanti, gambarnya gimana sih? Seperti itu. Dan mungkin bisa dipraktekkan di rumah. Sebentar, ini saya hubungkan dulu. Kurang panjang ternyata. Saya potong. Oke. Nah, biasanya kalau kayak gini dianya tidak mau bekerja karena terbalik. Coba kita balik koneksinya. Ribet banget ya. Coba kita pasang dulu ininya. Oke. Sebelah sini. Flashernya ya Kak ya. Tadi itu terbalik ternyata. Oke. Jadi sudah bekerja ya Kak. Ini adalah selector switch. Jadi kalau yang kita lihat, yang kita operasikan di motor untuk lampu sen, fungsinya sama dengan ini. Itu adalah namanya selector switch. Oke, kita lakukan sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Berkedip ya. Sekarang yang kiri. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada gambarnya Kak. Saya sampaikan. Aduh, goyang, maaf. Tripodnya terkena. Jadi nanti ada gambarnya ya Kak ya. Saya kasih gambarnya di video ini supaya bisa dipelajari dan mudah-mudahan bisa Kakak praktekkan di rumahnya masing-masing maksud saya. Sip. Oke, begitu Kak cara kerja sen ya. Dia hanya membutuhkan flasher, saklar pilih, dan lampu sennya. Ingat, di sini lampu sen itu ada dua, yaitu lampu pijar sen ya, lampu sen yang bentuknya pijar dan lampu LED ya. Jadi flasher itu dibedakan untuk kalau lampu LED, maka carilah flasher yang untuk lampu LED. Dan kalau untuk lampu sen pijar, maka carilah flasher yang untuk lampu sen pijar. Tapi setahu saya kalau sennya lampu pijar, flashernya lampu LED, untuk lampu LED masih bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Dan yang dibutuhkan adalah saklar pilih atau selector switch. Dan hati-hati ya Kak ya bermain listrik. Kalau 220 VAC tentu membutuhkan pengamanan ya. Tapi kalau bermain 12 volt DC ya santai saja. Tapi saya berharap aki jangan kongslet karena sangat berbahaya. Nah, ini saya singkirkan dulu. Oke. Saya punya koleksi banyak sekali tentang kelistrikan ya, komponen-komponen kelistrikan. Contohnya ini timer Kak, dari Omron. Timer ini canggih sekali. Ini saya pakai di Mercy saya untuk mengatur AC-nya. Ini juga sama. Ini ada perbedaannya cuma tegangannya, ada yang 24, ada yang 48, ada yang 220. Kalau dilihat dari kodenya,
Ini ada kodenya di sini, Kak. Omron H3CR, Omron H3CR. Nah, kalau kodenya berbeda, fungsinya juga berbeda. Ini juga H3CR, ini juga H3CR. Nah, kalau ini temperatur kontrol. Di sini kita bisa mengatur kita bisa mengatur suhu dengan alat ini, Kak. Kita bisa mengatur suhu dengan alat ini, Kak, ya. Namanya temperatur kontrol, ya. Oke, ini juga temperatur kontrol. Ini relay tapi 220 volt, ya. Ini LY4. Saya suka memakai relay ini. Tapi sayangnya sekarang yang beredar banyak relay palsu, ya. Jadi kerjanya nggak bagus. Harus hati-hati kalau beli. Ini juga relay nih, 220 volt AC. Ini stop kontak, tapi ini British style, ya. British style. Dia 3, ini ground, ini fase, ini netral, gitu. Ini saklar. Tapi ini saklar untuk tempat di mana airnya tinggi. Jadi ini tahan percikan air, IP69, indeks proteksinya. Lampu pilot, ya, pilot lamp namanya. Jadi bukan untuk pilot pesawat terbang. Ini lampu penanda kalau lampunya listriknya menyala, gitu. Dan ini adalah, ini juga lampu pilot tapi berfungsi sebagai tombol. Itu ada. Fitting. Ya. Dan ini juga sama. Ini adalah relay. Relay 224 volt DC. Seperti itu. Jadi banyak komponen-komponen kelistrikan yang sebetulnya bisa kita cari di toko online, ya, Kak, ya. Tapi ingat loh, ada juga yang palsu. Dan saya sering kedapatan yang palsu. Kalau sudah dapat palsu, oke, cuma bisa bekerja 7 hari. Habis itu rusak. Jadi pusing. Nah, jadi di sini banyak komponen-komponen kelistrikan, ya, Kak, ya. Seperti ini. Yang kita bisa beli di toko online. Dan kita bisa gunakan untuk rumah tangga. Gitu. Nah, misalnya 220 volt AC. Contohnya, ya. Kalau saya punya timer yang saya fungsikan untuk menyalakan matikan rice cooker. Jadi rice cooker itu nyala, mati, nyala, mati. Jadi nyalanya 30 menit, matinya 4 jam. Seperti itu. Gunanya untuk apa sih? Satu, menjaga nasi itu tidak kering. Jadi kalau rice cooker itu nyala terus selama 24 jam, nasinya jadi kering gitu kan. Nah, kalau saya setting dengan misalnya 30 menit nyala, 4 jam mati, nasinya nggak kering. Dan yang kedua adalah menghemat, Kak. Karena rice cooker itu kalau dipanjer itu 200 watt itu. Berikutnya saya juga membuat suatu sistem, ya. Suatu sistem di rumah saya. Daya rumah saya itu cuma 1300 watt. Tapi saya punya peralatan yang gede, terutama pompa air itu sekitar 500 watt. Sedangkan AC saya 2. Di situ. Jadi ketika AC nyala, pompa air nyala, jeglek. MCB-nya trip. Nah, apalagi kalau heater di kamar mandi nyala. Wah, udah. Ngetrap-ngetrip terus. Nah, saya buat suatu sistem di mana ketika pompa air itu nyala, ketika pompa air nyala, ini yang pompa air yang terbesar kan, maka ketika pompa air nyala, AC-nya nggak bisa nyala, AC-nya mati, kompresornya yang ada di depan tuh mati. Jadi pompa air nyala, ya kompresornya mati. Maka ketiga benda itu tidak bekerja berbarengan, seperti itu. Juga saya lakukan untuk mematikan kulkas, ya. Nah ini, kalau rice cooker nyala, kulkasnya juga mati. Jadi kan nyalanya 30 menit, nah kulkasnya mati 30 menit. Pas itu rice cookernya mati, kulkasnya nyala. Berikut juga microwave. Jika microwave dan alat pemanggang, ya, oven, nyala, kulkasnya mati. Seperti itu. Dan berikut juga airnya juga, kalau airnya nyala, maka microwave-nya mati juga. Itu saya lakukan, saya buat seperti itu. Jadi 1300 bergantian dan itu berguna untuk menekan pembayaran listrik. Saya menggunakan sistem seperti itu. Jadi sistemnya cuman peralatan-peralatan tersebut bekerja secara bergantian. Oke, Kak, terima kasih telah menyimak materi hari ini, ya, Kak, ya. Bagaimana cara kerja lampu sen, ya, dan juga pengenalan tentang
peralatan-peralatan kelistrikan yang sebetulnya sangat fungsional, sangat berfungsi, sangat berguna untuk rumah tangga. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak. Dan apapun yang terjadi sama Kakak dan saya pada hari ini, senang, sedih, susah, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.